Bab 1241. Levi telah kehilangan minat pada murid Samson, Windsor. Dia sekarang merasa bahwa lebih sulit untuk mengalahkan Tuan Windsor. Hahaha, semuanya tertawa. Apakah Levi sudah gila? Paling-paling, dia sedikit lebih kuat dari Windsor, beraninya dia menantang Samson. Samson telah menjadi prajurit kelas ultimate selama lebih dari 20 tahun. Kekuatannya sekarang benar-benar menakutkan. Menantangnya berarti kematian yang pasti. Bukankah seharusnya kamu mengalahkan kami terlebih dahulu sebelum kamu menantang tuan kami? 4 prajurit mencibir. Samson bukan satu-satunya prajurit kelas ultimate yang terkenal. Bahkan 4 prajurit adalah prajurit kelas ultimate juga. 4 prajurit adalah murid Samson yang paling menonjol. Mereka semua lebih kuat dari Windsor dalam hal kekuatan dan bakat. Mereka juga yang ikut campur dalam pertempuran Levi hari itu. Oleh karena itu, mereka memiliki pemahaman yang baik tentang seberapa kuat Levi. Selain itu, mereka berasumsi bahwa dia baru saja pulih dari cedera parah dan jelas bukan tandingan mereka. Lagi pula, sekarang ada total 5 prajurit kelas ultimate yang berdiri di depannya. Satu prajurit kelas ultimate bisa menghadapi 10.000 tentara yang kuat. Dengan 5 dari mereka tidak terkalahkan. Mata Levi bersinar dengan niat membunuh. Kalau begitu, aku akan membunuh kalian berempat terlebih dahulu sebelum aku membunuh tuanmu. Penghinaan seperti itu, kelancangan seperti itu. Hanya kematian yang menunggumu. Aku akan membuatmu berlutut sebagai penebusan atas kata-katamu. Di tengah kekacauan kata-kata, keempat murid Samson menyerang. 4 prajurit menyerang Levi dengan marah. Di Erudia, seorang prajurit kelas dewa mahir menggunakan seni kunoci. Mereka akan memiliki kekuatan besar dan energi yang tak terbatas. Tubuh mereka akan sekuat baja padat. Mereka mampu menyalurkan energi mereka dengan cara yang meningkatkan kekuatan serangan mereka sambil meningkatkan kekuatan pertahanan mereka. Perbedaan terbesar yang dimiliki prajurit kelas ultimate adalah mereka bisa mengirim gelombang kejut keluar dari tubuh mereka untuk melukai musuh. Dalam istilah awam, itu dianggap sebagai pelepasan energi. Sama seperti gelombang kejut yang disebabkan oleh bom yang meledak, itu sama-sama menghancurkan dalam hal kekuatan penghancurnya. Itulah alasan mengapa selama pertempuran antara Levi dan Windsor, kediaman klan Garrison hampir hancur. Sebelum 4 prajurit kelas ultimate mendekat, mereka sudah melepaskan gelombang kejut yang tak terkalahkan. Kekuatannya mirip dengan tsunami. Kekuatan besar menyebabkan badai bertiup melalui aula dan menghancurkan semua benda di dalamnya. Jendela kaca hancur berkeping-keping. Faktanya, seluruh aula itu sendiri bergetar seolah-olah ada gempa bumi. Rasanya seolah-olah semuanya akan runtuh. Olivia tercengang. Apakah ini para pemuda dari keluarga besar Frostford? Mereka sangat kuat. Ini benar-benar tak terbayangkan. Olivia menyadari bahwa meskipun menjadi keluarga kuno teratas di Erudia, eksposur mereka masih terbatas. Mati, Lewi. 4 prajurit kelas ultimate mengepung Levi dan menyerang dari 4 arah. Tepat ketika Dewa Langit Utara ingin bergabung, Levi menggelengkan kepalanya. Ini adalah sesuatu yang harus dihadapi Levi sendiri. Karena itu, Levi hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apa-apa. Ketika Samson melihat jawaban Levi, dia tercengang. Namun, pada saat berikutnya, dia tertawa terbahak-bahak. Dia bahkan tidak bisa berurusan dengan murid-muridku namun dia ingin menantangku. Keberanian, Levi, karena kamu belum mati, aku akan membiarkan murid-muridku membunuhmu lagi. Samson tersenyum penuh kemenangan. Saat berikutnya, serangan mematikan keempat prajurit kelas ultimate mencapai Levi. Mereka yakin bahwa Levi akan tercabik-cabik oleh serangan mereka. 4 serangan mendarat di Levi dan membuat suara menggelegar. Namun, di detik berikutnya, Levi melepaskan gelombang kejut yang lebih besar. 4 prajurit kelas ultimate dikirim terbang mundur oleh ledakan energi yang kuat. Mereka semua memuntahkan darah di udara sebelum jatuh ke tanah, mati. Aula itu jatuh ke dalam keheningan yang mengerikan. Bab 1242. Mata Olivia hampir keluar. Mengapa mereka tidak bergerak? Mengapa keempat prajurit kelas ultimate terbaring diam? Levi tidak bergerak sama sekali. Tapi mereka berempat terlempar. Seberapa kuatkah Levi? Bukankah dia seharusnya sudah mati? Atau lumpuh? Bagaimana dia akhirnya menjadi lebih kuat?
Samson juga sangat terkejut. Dia sangat menyadari betapa kuatnya keempat murid terbaiknya dan tercengang ketika Levi mengirim mereka terbang. Ini tidak nyata. Kamu tidak hanya pulih dari lukamu, tetapi kamu juga mendapatkan kembali kekuatanmu. Ekspresi Samson berubah drastis. Bagaimana mungkin? Levi diracuni oleh Istana Raja Darah dan dilumpuhkan oleh mereka. Sudah luar biasa bahwa dia selamat, tetapi untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Ini adalah sesuatu yang bahkan keluarga besar Frostford tidak dapat mencapai dan tidak pernah terdengar sepanjang sejarah 3000 tahun. Bagaimana seseorang dari masyarakat modern dapat mencapainya? Sebagian besar pengetahuan dan teknik medis kuno dimonopoli oleh keluarga besar. Oleh karena itu, sangat sedikit dari pengetahuan itu yang mengalir ke masyarakat modern. Jadi bagaimana Levi mencapainya? Samson penasaran. Jika dia berhasil mendapatkan teknik ini, dia akan sangat dihargai di keluarga besar Frostford. Setelah teknik ini dipublikasikan, itu akan mengejutkan seluruh dunia. Itu sangat mengesankan. Bagaimanapun, teknik Levi benar-benar menentang alam. Gagasan bahwa orang cacat dapat diubah menjadi dewa perang adalah sesuatu yang tidak terbayangkan. Levi, katakan padaku bagaimana kamu pulih dan aku akan membiarkanmu hidup. Samson mulai tertarik pada teknik menakjubkan Levi. Dia tahu bahwa saat orang atau organisasi kuat lainnya mengetahuinya, mereka juga akan berebut untuk mendapatkannya. Levi akan diburu karena memiliki pengetahuan yang begitu berharga. Alasan Samson berani mengucapkan kata-kata itu adalah karena dia memiliki keyakinan penuh pada kekuatannya, terlepas dari kenyataan bahwa Levi telah mengalahkan 4 petarung kelas Ultimate. Sementara itu, Levi hanya memiliki satu pemikiran dalam benaknya ketika menghadapi Samson, balas dendam. Apakah kamu bekerja dengan orang lain untuk menghidupkan kembali Istana Raja Darah sehingga kamu bisa memaksaku pergi? Levi bertanya. Ya, memang. Tapi sayang sekali Windsor dikirim untuk melindungi istri dan anakmu. Sayang sekali. Wajah Samson dipenuhi dengan penyesalan. Apakah kamu merencanakan dengan Istana Raja Darah untuk meracuniku? Betul sekali. Apakah Anda mengirim orang untuk mengganggu pertempuran saya dengan Windsor dari bayang-bayang? Iya, apakah Anda mengirim orang untuk membunuh saya? Tentu saja. Apakah Anda menjebak saya dan membuat saya diasingkan karena mengkhianati Erudia? Memang, aku melakukannya. Apakah Anda merencanakan dengan orang luar untuk membunuh 358 orang baik saya? Saat itu, mata Levi merah dan suaranya terdengar serak. Adegan mengerikan Northgale melintas di hadapannya. 80 anonim dari barat. Beberapa keluarga terkemuka di kota Auckland. Jonah Garrison, yang berjuang sampai nafas terakhirnya meskipun usianya sudah lanjut. 4 raja, yang berpegang teguh pada paha pertanda kematian bahkan dalam kematian. Dan Hades, yang teguh untuk tidak melepaskan meski dipukuli sampai babak belur. Satu persatu, semua wajah baik yang familiar maupun yang tidak dikenal melintas di benaknya. Membunuh, 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 membalas mereka karena mereka tidak bisa mati sia-sia. Darah mereka tidak akan mengalir dengan sia-sia. Samson memandang Levi dan mencibir, itu benar. Akulah yang merencanakan segalanya. Mereka hanya serangga, jadi kematian mereka tidak berarti apa-apa bagiku. Sayang sekali aku tidak berhasil membunuhmu. Samson sama sekali tidak peduli dengan nyawa manusia, bahkan jika mereka adalah rekannya. Levi, aku sadar ada banyak orang yang membencimu dan menginginkanmu mati. Hahaha. Aku bisa dengan mudah mengumpulkan mereka hanya dengan menjentikkan jariku. Samson tertawa terbahak-bahak. Sialan kau, Samson. Apa Erudia punya tempat di hatimu? Banyak dari mereka adalah rekanmu. Bagaimana bisa kau begitu kejam membunuh mereka? Bab 1243. Samson menjawab sambil tersenyum, saya selalu mengajarkan satu prinsip kepada murid-murid saya, yaitu bahwa yang lemah tidak layak untuk hidup. Mereka terlalu lemah. Jika mereka sedikit lebih kuat, mereka akan tetap hidup. Pada akhirnya, kematian mereka disebabkan oleh kelemahan mereka. Mereka tidak bisa menyalahkan orang lain. Levi terdiam saat kata-kata Samson mengejutkannya. Apakah yang lemah menyinggung Anda? Apakah mereka tidak punya hak untuk hidup? Kita hidup di masa di mana semua orang sama. Usia di mana pria dipisahkan ke dalam kelas yang berbeda sudah berakhir. Jika keluarga besar Frostford bersikeras mengikuti prinsip konyol seperti itu, saya akan memukul Anda sampai Anda menghadapi kenyataan dan mengakui kesalahan Anda.
Samson mencibir pada Levi, pada akhirnya, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Ini semua karena kamu lemah. Jadi bagaimana jika saya meminta murid-murid saya untuk menipu atau bahkan meracuni Anda? Apa yang dapat Anda lakukan? Jika saya membunuh Anda kali ini, siapa yang akan mengetahui kebenarannya? Samson tertawa lagi. Dalam keluarga yang hebat, hanya yang terkuat yang bertahan. Oleh karena itu, setiap orang mampu melakukan apa saja hanya untuk bertahan hidup. Itu adalah alasan yang sama mengapa kekuatan lama seperti itu telah memutuskan diri mereka dari masyarakat modern. Alasan lainnya adalah karena mereka tidak dapat ditahan karena mereka terlalu kuat. Dengan begitu banyak prajurit kelas ultimate di antara mereka, tidak ada yang bisa mengendalikan mereka jika mereka marah. Apakah Erudia tidak penting bagimu? Levi merasa hatinya sakit mendengar kata-kata Samson. 300 lebih rekan telah mati sia-sia. Samson tidak sedikit pun menyesal. Samson mencibir, aku hanya peduli pada diriku sendiri dan tidak ada yang lain. Dunia ini milik yang kuat jadi berhentilah memberiku omong kosong ini. Levi meludah, kamu mengalami begitu banyak kesulitan untuk berkomplot melawanku hanya untuk keuntungan egoismu sendiri. Kamu benar-benar melakukannya sekarang. Kawan-kawan, apakah kamu menonton sekarang? Hari ini, aku, Levi Garrison, akan membalaskan dendammu dengan membunuh bajingan ini. Levi berteriak ke langit. Hahaha, Samson tertawa licik. Biarkan saya ulangi. Selama Anda menyerahkan teknik pemulihan Anda kepada saya akan menyelamatkan hidup Anda, Samson memperingatkan Levi lagi. Mati, dasar brengsek. Levi menggertakkan giginya dan melompat ke depan. Dia melemparkan pukulan eksplosif. Samson mengangkat tangan kanannya dan memblokir pukulannya. Mendemonstrasikan kekuatan seseorang yang telah menjadi prajurit kelas ultimate selama 20 tahun. Namun, pada saat tumbukan, garis patahan muncul di tanah di bawah kakinya dan membentang beberapa ribu meter. Ini untuk Jonah Garrison. Pukulan itu membuat ekspresi Samson berubah drastis. Pukulan yang sangat kuat. Sebelum dia bisa bereaksi, pukulan kedua hampir menimpanya. Levi melemparkan pukulan kedua. Samson semakin tenggelam ke dalam tanah. Sekarang, pergelangan kakinya berada di bawah permukaan tanah. Ini untuk Hades. Pukulan ketiga datang. Samson terus dipalu ke tanah dengan betisnya sekarang terkubur. Ini untuk rekan-rekan di Southampton. Pukulan keempat datang. Samson terkubur lebih dalam ke tanah dengan lutut tertutup. Ini untuk saudara ipar kota Auckland. Pukulan kelima mendarat. Samson semakin tenggelam ke dalam tanah. Ini untuk 80 anonim dari barat. Levi melemparkan pukulan keenamnya. Setengah dari tubuh Samson berada di bawah tanah sekarang. Ini untuk 4 raja, ini untuk rekan-rekan di utara. Ini untuk penduduk North Gale yang dibantai. Levi meratap ke langit di atas, keganasannya begitu kuat hingga hampir bisa menelan bumi. Dia melepaskan 10 pukulan berturut-turut sampai Samson menghilang. Yang terakhir ditumbuk ke tanah sampai kepalanya tidak bisa dilihat. Dengan seluruh tubuhnya di bawah tanah, Samson menjadi satu dengan bumi. Bab 1244. Olivia terisak saat dia melihat Levi memukul Samson ke tanah, pukulan demi pukulan. Di luar ketakutannya, tubuh Samson perlahan tenggelam ke tanah di bawah, seperti paku yang dipalu ke dinding. Kengerian, hanya horor yang bisa dia rasakan saat itu. Itu bukan sembarang pria. Itu adalah pria yang telah menjadi prajurit kelas pamungkas yang kuat selama 20 tahun. Seorang pejuang yang menghadapi 100.000 musuh sendiri di medan perang. Hilang begitu saja. Seberapa kuatkah Levi? Dan bagaimana dia bisa menjadi sekuat ini? Mungkinkah kelahiran kembali? Heck, dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Setelah menyaksikan adegan mengerikan yang terbentang di hadapannya, Olivia menjadi histeris. Isak tangisnya berangsur-angsur berubah menjadi lolongan berderit. Jangan dekati aku. Jangan dekati aku. Menatap tatapan Levi adalah tantangan terakhir baginya. Dia benar-benar kehilangan itu. North Skylord mendengus, 5 prajurit kelas ultimate. Betapa lemahnya. Huff. Dan ada apa dengan Levi Garrison? Aku harus lebih waspada terhadap orang ini mulai sekarang. Melihat ke kejauhan, Levi berteriak, apakah kamu melihat ini, saudara-saudaraku? Orang tercela ini sudah mati. Dan jangan khawatir, mulai sekarang, aku akan memburu sisanya untuk membalas kematianmu. Dengan itu,
Levi pergi dengan Dewa Langit Utara. Seluruh manor runtuh, hancur berkeping-keping. Dengan hanya selusin pukulan, Levi telah menghancurkan fondasi bangunan manor. Dengan kematian 5 prajurit kelas Ultimate, dan istri patriark dari keluarga kuno pertama menjadi gila, itu benar-benar malam yang penuh badai dan berbahaya. Hei, apa yang salah? Tidak mendapat jawaban, Tyrone bertanya lagi, hei, ada apa? Kamu membuatku takut. Ketika dia menemukan Olivia, dia tampaknya dalam kondisi mental yang tidak stabil. Hantu, hantu, hantu. Pupil Olivia melebar saat dia mengarahkan jarinya yang gemetar ke depan. Seseorang mendapatkan dokter. Lupakan saja, dapatkan pengusir setan. Tercengang, Tyrone mulai curiga bahwa Olivia kesurupan. Tetap saja, tidak ada yang tahu tentang kematian 5 prajurit kelas Ultimate. Tidak ada yang tahu tentang fakta bahwa seseorang dilahirkan kembali di dalam keluarga besar Frostford. Yang diketahui publik hanyalah hilangnya Jerry God, yang menyebabkan keributan besar di kota Auckland. Tepat pada saat itu, seseorang hampir bisa mencium bahaya yang akan datang, udara dan jalan-jalan dipenuhi dengan itu. Rasanya seperti badai akan datang. Selanjutnya, pergantian peristiwa baru-baru ini agak aneh. Perintah pembunuhan di Forlevia tiba-tiba dicabut, dengan organisasi pembunuhan dibubarkan. Namun, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Bagi beberapa orang, termasuk Dale Lehman, mereka menduga bahwa keluarga besar Frostford telah ditekan untuk melakukannya karena merekalah yang memberikan perintah pembunuhan sejak awal. Kemungkinan besar orang-orang seperti Dragonites telah menekan keluarga besar Frostford untuk mengenang kebaikan yang telah dilakukan Levi Garrison di masa lalu. Mereka bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa 5 prajurit kelas Ultimate telah dikalahkan. Jika berita tentang kejatuhan mereka menyebar, kota akan berada dalam kekacauan. Bagaimanapun, orang-orang memiliki keyakinan mutlak pada prajurit kelas Ultimate. Di negara-negara yang lebih kecil, orang akan mendengar desas-desus bahwa hanya perlu 1 prajurit kelas Ultimate untuk melindungi seluruh negara. Atau seperti yang akan mereka katakan, seorang prajurit kelas Ultimate bisa mengendalikan nasib jutaan orang. Di Erudia, meskipun cerita yang diceritakan tidak terlalu dibesar-besarkan, para prajurit kelas Ultimate masih dianggap sebagai sosok yang setingkat dengan Asura. Tanpa sepengetahuan mereka, 5 prajurit kelas Ultimate telah dikalahkan oleh Levi, dan kekuatan yang dia miliki tidak terbayangkan. Sementara itu, kembali ke pangkalan pelatihan. Aku ingin tahu mengapa guru pergi. Ada yang terasa aneh. Windsor mengerutkan alisnya. Zar menggelengkan kepalanya, berkata, belum ada pembaruan baru terkait itu. Yah, sebaiknya saya mulai berlatih lagi. Guru menunjukkan kepada saya beberapa teknik bertarung baru sebelum dia pergi, kata Windsor sambil menghela nafas. Sesuatu baru saja memberitahuku bahwa Levi masih hidup, tahu. Jika dia hidup, aku akan menunjukkan padanya bahwa aku adalah petarung yang tidak akan pernah bisa dia kalahkan. Yang lain terkekeh, yah, kami juga merasakan hal yang sama. Jika Levi benar-benar hidup, itu akan menjadi kesempatan bagimu, Asura yang agung, untuk mengalahkannya lagi. Bab 1245. Sedikit yang dia tahu, Levi Garrison adalah orang yang sangat memukul masternya, bersama dengan timnya. Teknik bertarung baru. Guru tercintanya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Apa lelucon? Setelah menyingkirkan Samson Vince, Levi mengalihkan fokusnya ke pembunuh asing yang bekerja sama dengan Samson. Dia memilih untuk mendelegasikan West Skylord untuk menyelidiki orang-orang yang bersangkutan. Jadi, operasi itu dipimpin oleh ahli strategi militer Raisonia, Watanabe Tenichi. Levi berkata, melihat daftar nama. Iya, dia juga yang berada di balik kembalinya Istana Raja Darah. Tuan Langit Barat menjawab. Mengerucutkan bibirnya, Levi berkata dengan geli, oh wow, sungguh luar biasa, sungguh sangat luar biasa. Kembalinya Istana Raja Darah yang telah aku lawan dan kalahkan. Dia masih ingat dengan jelas memusnahkan para pemimpin Istana Raja Darah ketika dia pertama kali berurusan dengan mereka. Namun, entah bagaimana mereka bangkit kembali dari kematian. Ketika mereka bertemu lagi, anggota Istana Raja Darah berdiri dengan baik dan hidup di hadapannya. Dia menemukan itu agak sulit dipercaya dan telah meminta West Skylord untuk menyelidiki situasinya. Untuk saat ini, dia yakin bahwa Watanabe Tenichi adalah dalang di balik semua itu.
Sekarang setelah saya memiliki daftar nama ini, saya akan melakukan kunjungan yang agak istimewa kepada semua orang di sana. Levi tertawa, tatapannya berubah dingin. Dengarkan, dia berteriak pada The Calamity. Iya Pak, mereka menjawab sambil berlutut di depan Levi. Biarkan perburuan dimulai. Levi memberikan perintahnya, melemparkan daftar nama itu ke tanah. Berjuang untuk keadilan, lindungi tanah kami, basmi semua pengkhianat, dan bawa kematian bagi musuh kami. Dan dengan itu, The Calamity mulai beraksi. Itu adalah hari yang menandai dimulainya agenda Levi, dengan memburu setiap orang terakhir yang terlibat dalam skema untuk membunuhnya. Malam-malam diwarnai dengan pertumpahan darah, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tentu saja, rangkaian pembunuhan dengan cepat mengambil alih berita utama harian. Kalansky, master bela diri hebat dari Weldrake, menghilang. Penguasa pulau terbesar Atlantis, Tenojima, ditemukan tewas. Kematian bos grup Daele di Daxia, penguasa organisasi dunia bawah terbesar di Aliseh, telah meninggal. Tak lama kemudian, kekacauan pun terjadi di berbagai negara. Dalam waktu singkat beberapa hari, pembunuhan semacam itu terjadi satu demi satu, negara demi negara. Seolah-olah pembunuhan terjadi setiap menit. Dalam waktu singkat, peristiwa ini dengan cepat menyebabkan masyarakat diliputi kepanikan dan ketakutan. Lagi pula, mereka yang dibunuh bukan hanya warga biasa Anda, tetapi juga tokoh terkemuka dengan status tinggi. Semua orang sangat ingin tahu siapa yang melakukannya. Berdasarkan petunjuk yang diperoleh dari TKP, jelas bahwa The Calamity berada di balik pembunuhan tersebut. Siapa lagi yang akan memiliki kekuatan untuk melakukan itu? Dibutuhkan sekelompok pejuang yang sangat kuat untuk mengatasi sosok-sosok kuat itu, dengan beberapa dari mereka sendiri adalah pejuang yang tangguh. Pada saat itu, sudah menjadi konsensus umum bahwa The Calamity melakukan semacam operasi pembunuhan. Siapa mereka? Bagaimana mereka membunuh begitu banyak mitra kita? Tenichi agak terkejut. Mereka tidak mengejarku, kan? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Meski begitu, Tenichi sangat menyadari bahwa sesuatu yang gelap sedang membayangi di sudut saat kematian itu membuat niat mereka terlalu jelas. Setiap orang yang terbunuh memiliki satu kesamaan, mereka semua terlibat dalam operasi untuk membunuh Levi Garrison. Dan, hanya ada satu jawaban. Levi Garrison mengejarnya. Tuan, mungkin bukan itu masalahnya. Orang-orang yang meninggal itu pernah berkonflik dengan The Calamity di masa lalu, dan itu jauh sebelum operasi itu. Kata salah satu bawahannya. Ya, dan tidak mungkin Levi Garrison masih hidup. Yang lain dengan cepat menambahkan. Namun, Tenichi menggelengkan kepalanya. Tidak, aku lebih baik aman daripada menyesal. Aku harus segera bersiap, dia berkata, dengan sedikit kecemasan dalam suaranya. Meskipun Levi Garrison pasti sudah mati, The Calamity mungkin masih mengejarku. Tenichi adalah pria yang berhati-hati dan penuh perhitungan. Di sisi lain, The Calamity hanya memiliki 3 nama lagi yang tersisa dalam daftar mereka, Watanabe Tenichi, Yamamoto Yuta, dan Mitsui Ichiro dari Raisonia. Mari kita berbaris maju ke Raisonia. Dari sudut pandang yang tinggi, Levi melihat negara pulau tanpa ekspresi. Raisonia, aku datang untukmu. Sudah 5 tahun sejak kami datang ke Raisonia. 5 tahun damai kami telah menyelamatkan mereka, tapi kali ini, kamu akan kehilangan nyawa mereka. Bab 1246. Tatapan Levi gelap. 5 tahun lalu, dia datang ke Raisonia, sendirian, demi menyelamatkan seseorang. Dalam pertarungan itu, dia bertarung sendirian melawan 30.000 pejuang musuh dari Raisonia dan membantai rekor 8.000 musuh. Itu adalah pertarungan yang mengguncang seluruh negeri, dan juga alasan utama mengapa Raisonia tetap memusuhi dia. Orang-orang Raisonia sangat marah. Apapun yang dilakukan Levi adalah penistaan terhadap Raisonian Bushido, yang telah mereka percayai sejak usia muda. Beberapa bahkan merasa bahwa hanya kematian yang akan memadamkan kemarahan mereka terhadapnya. Sejak itu, Levi tidak menginjakkan kaki di negara itu selama total 5 tahun. Namun, Raja Iblis telah tiba sekali lagi. Sudah waktunya untuk mengembalikan kerusuhan dan kekacauan. Sementara itu, di Edojo, ibu kota Raisonia. Bangunan Edojo yang paling terkenal adalah Menara Matahari. Itu juga merupakan infrastruktur tertinggi di kota, dengan ketinggian 600 meter.
Sebuah manor pribadi tertentu di kota tampaknya diselimuti oleh suasana ketegangan dan ketegangan. Saat itu, ribuan tentara bayaran disembunyikan di setiap sudut manor. Mereka mengenakan jubah tradisional dengan pedang panjang terikat di pinggang mereka. Wajah mereka ditutupi oleh topeng hitam, dan orang hanya bisa melihat mata mereka, yang diatur untuk membunuh. Tentara bayaran ini adalah samurai Edojo yang dihormati, serta pulau-pulau di sekitarnya. Mereka telah menempatkan diri mereka di divisi militer secara sukarela, setelah mendengar bahwa ahli strategi militer negara itu dalam bahaya. Tidak hanya itu, ada juga seorang samurai elit dalam perjalanan ke sana. Pergantian peristiwa baru-baru ini membuat mereka gelisah, tetapi Watanabe Tenichi adalah garis bawah mereka, dia harus dilindungi dengan cara apapun. Watanabe Tenichi adalah sosok Raisonia yang paling berpengaruh. Bagi warga, dia adalah orang dengan kebijaksanaan luar biasa yang setara dengan Dewa Iblis, hadiah langka untuk negara mereka. Namun, Tenichi sebenarnya tidak berada di divisi militer. Dia telah pergi ke tempat lain. Sementara itu, di gudang jerami yang tersembunyi di dalam hutan bambu yang dalam di daerah pedesaan Edojo. Seorang pria berlutut di depan gudang jerami pada hari itu, dan pria itu adalah Watanabe Tenichi. Itu adalah pemandangan yang agak aneh, melihat ahli strategi militer besar Raisonia berlutut untuk memohon. Orang-orang Raisonia mungkin akan pingsan melihat pemandangan seperti itu. Beraninya dia membuat ahli strategi militer besar Raisonia berlutut di hadapannya. Belum lagi, Tenichi telah berlutut di sana selama hampir 1 hari. Berhenti menggangguku. Aku sudah pensiun. Suara serak seorang lelaki tua bisa terdengar dari dalam gudang. Demon Blade, aku di sini bukan hanya untuk keselamatanku sendiri. Aku di sini karena bantuanmu akan sangat penting agar Raisonian Bushido bangkit kembali. Tenichi memohon. 5 tahun yang lalu, Levi Garrison menyusup ke tanah kami, dan seorang diri membantai 8.000 orang kami. Baginya, itu adalah perjuangannya yang mulia untuk ketenaran, tetapi bagi kami, noda dalam sejarah kami selamanya. Tidak hanya itu, tetapi juga merek seni bela diri sendiri juga mendapat pukulan besar dari pertarungan itu. Kami jatuh dari peringkat tinggi di antara yang lain dan belum pulih sejak itu. Orang-orang kami tidak merasa apa-apa selain malu tentang Raisonian Bushido yang pernah mereka banggakan. Wajah Tenichi yang berlinang air mata gemetar. Aku tidak bisa tidak takut akan kehancuran yang akan ditimbulkan oleh bencana. Kita tidak akan pernah bisa pulih dari itu. Aku hanya tidak ingin orang-orang kita hidup dengan kepala tertunduk selamanya. Maukah kamu mempertimbangkannya? Dia menangis. Kami memiliki banyak petarung kelas pamungkas di sekitar sini, tetapi kehadiranmu akan memastikan kemenangan kami. Aku tahu bahwa kamu telah pensiun selama 50 tahun, tapi aku tidak dapat menemukan samurai lain yang mampu sepertimu. Oh, Demon Blade, tolong. Tolong bantu kami. Tenichi menundukkan kepalanya ke tanah sambil memohon. Bab 1247. Tenichi membanting dahinya ke tanah dengan panik, dengan darah mengalir keluar darinya. Dia memiliki sisi yang agak gila, di mana dia akan menggunakan setiap tindakan terakhir demi Raisonia dan Raisonian Bushido. Di kepalanya, dia siap untuk melawan Levi Garrison sampai mati. Faktanya, dia bahkan rela menanggung semua kesalahan dan reaksi darinya. Sementara beberapa orang mungkin tidak setuju dengan apa yang telah dia lakukan, atau caranya melakukan sesuatu, itu bukanlah masalah benar atau salah, itu hanya benturan kepentingan dari perspektif yang berbeda. Tentu saja, Tenichi juga memiliki motif pribadinya. Dia ingin hidup. Pertumpahan darah yang disebabkan oleh The Calamity memberinya peringatan yang jelas, bahwa memiliki prajurit kelas pamungkas di sekitarnya tidak cukup. Banyak dari mereka yang mati dilindungi oleh prajurit kelas pamungkas. Tenichi dapat melihat bahwa musuh-musuhnya sangat dikuasai, sampai-sampai mereka tidak takut pada prajurit kelas pamungkas. Itulah mengapa dia perlu menggunakan semua kartu yang dia miliki hanya untuk bertahan dari cobaan ini. Tenichi juga melihat penambahan Demon Blade sebagai kesempatan untuk mengembalikan martabat dan kehormatan Raisonian Bushido. Ini adalah rencana yang memungkinkan dia membunuh 2 burung dengan 1 batu. Aku mohon, Demon Blade, untuk datang dan bertarung bersama kami demi seni bela diri Raisonia. Tenichi memohon sekali lagi, bersama dengan ratusan orang yang berlutut di belakangnya. Suara mereka bergema melalui hutan, bergema seperti angin menderu saat badai petir. Adapun pria yang disebut sebagai Demon Blade, dia adalah Grandmaster Agung Raisonia, prajurit terkuat di negara ini.
Demon Blade hanyalah gelarnya, dan nama aslinya adalah Kawasaki Zando. 60 tahun yang lalu, dia menyapu seluruh benua dengan badai. Tidak ada satupun petarung yang bisa menyaingi dia. Bahkan ketika berhadapan dengan master dari kelas yang sama dengannya, dia melakukan pembunuhan instan. Tidak ada yang bisa menggambarkan seberapa kuat dia sebenarnya karena setiap pejuang yang melawannya telah mati. Kawasaki Zando bahkan pernah mengunjungi Erudia sebelumnya, memberikan para praktisi seni bela diri di Erudia hanya penghinaan. Seperti yang bisa dikatakan, dia adalah penguasa zaman itu, berdiri di atas semua bentuk seni bela diri dimanapun. Orang-orang melihatnya sebagai kebanggaan Raisonia, dewa yang tak terkalahkan. Namun, untuk alasan yang tidak diketahui oleh banyak orang, Demon Blade pensiun secara tiba-tiba dan menjalani hidupnya tersembunyi dari seluruh dunia. 50 tahun telah berlalu sejak itu, dan masih belum ada tanda-tanda kembalinya dia. Baiklah kalau begitu. Demi Raisonia, aku akan menggunakan pedangku sekali lagi. Demon Blade akhirnya membuat keputusan. Hah, iya, suatu kehormatan. Watanabe Tenichi berteriak dalam tawa. Siapa yang berani mengejarku sekarang? Dengan Demon Blade di sisiku. Siapa yang berani mempermalukan Raisonian Bushido? Bersama dengan 6 prajurit kelas pamungkas lainnya, Tenichi sekarang memiliki 7 prajurit kelas pamungkas yang bertarung untuknya. Mereka akan dilihat sebagai kelompok pejuang tangguh yang tidak bisa diperhitungkan dimanapun di Bayview. Prajurit kelas dewa sudah langka, belum lagi prajurit kelas pamungkas. Sekelompok 7 prajurit kelas pamungkas adalah sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Lagi pula, tidak ada negara yang ingin mengungkapkan kartu truf mereka terlalu dini. Oleh karena itu, mengumpulkan kelompok pejuang seperti itu bersama-sama akan dilakukan sebagai upaya terakhir. Sementara berbagai kekuatan tampaknya bekerja sama melawan Levi Garrison saat ini, mereka cukup tahu bahwa mereka mungkin menjadi saingan di masa depan. Oleh karena itu, menunjukkan kepada seluruh dunia jumlah prajurit kelas pamungkas yang mereka miliki adalah bunuh diri. Seorang pria tua muncul dari gudang jerami saat itu juga. Langkah kakinya sedikit goyah, dan tubuhnya kurus seperti tongkat. Terlepas dari itu, aura di sekelilingnya tidak salah lagi. Semua orang menahan napas, saat mereka melihatnya berjalan ke arah mereka. Pedang setan. Prajurit seperti dewa. Dia adalah pria yang ditakuti oleh semua 50 tahun yang lalu. Dan sepertinya dia masih memilikinya di dalam dirinya. Selamat datang. Oh, pedang iblis yang hebat. Tenichi berteriak, memberi isyarat agar yang lain mengikuti. Aku akan aman sekarang. Raisonian Bushido akan makmur. Dan begitu juga Raisonia. Mari kita lawan bencana. Tenichi sepenuhnya percaya diri tentang pertempuran mereka yang akan datang. Bab 1248. Di mana orang yang menodai tanah kita 50 tahun yang lalu? Demon Blade bertanya. Tenichi dengan cepat menjawab, Tuan, dia menggunakan nama Levi Garrison. Dia dikenal sebagai Dewa Perang Erudia, tapi jangan khawatir, Tuan, dia sudah mati. Mati. Senang mendengarnya, Demon Blade menghela nafas. Aku harus berterima kasih kepada keluarga besar Frostford untuk itu. Kata Tenichi sambil tersenyum. Apa? Keluarga besar Frostford. Setelah mendengar kata-kata Tenichi, wajah Demon Blade berubah menjadi orang buangan, seolah-olah dia mengingat sesuatu yang mengerikan. Tuan, ada apa? Apakah Anda baik-baik saja? Tanya Tenichi. Ya, saya baik-baik saja. Saya pernah mendengar tentang keluarga besar Frostford sebelumnya. Kabar mengatakan bahwa para pejuang dalam keluarga adalah yang terbaik dari yang terbaik. Belum lagi 3 dari 4 keluarga besar lainnya. Demon Blade berkata, tersadar. Tenichi dan yang lainnya dengan cepat meyakinkannya, tidak peduli seberapa kuat yang mereka katakan, mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Anda, Tuan. Demon Blade menggelengkan kepalanya dan meminta Tenichi untuk menceritakan semua tentang situasi mereka saat ini. Di mana 2 lainnya? Dia bertanya, mengacu pada Yamamoto Yuta dan Mitsui Ichiro. Keduanya juga terlibat dalam skema untuk membunuh Levi di bawah komando Tenichi. Tatapan Tenichi menjadi gelap setelah mendengar 2 nama ini. Mereka berdua menutup telinga terhadap kata-kataku. Aku rasa mereka bahkan tidak menyadari betapa parahnya situasi ini. Namun, Demon Blade tidak terlalu terkejut dengan hal itu. Yah, untuk mereka berdua,
sebagai keturunan keluarga prajurit kuno, diharapkan mereka tetap percaya diri dan tabah tidak peduli musuh apa yang menghalangi mereka, katanya. Iya, biarkan mereka berpikir sesuka mereka, kata Tenichi dingin. Aku akan aman tanpa mereka. Di bagian Edojo yang agak terpencil dan tenang, ada sebuah tempat tinggal lama yang mempertahankan gaya arsitektur tradisionalnya, yang dikenal sebagai kediaman jenderal. Dulunya tempat tinggal seorang jenderal militer tetapi sekarang berubah menjadi kediaman keluarga prajurit kuno. Mereka mempraktikkan Bushido, yang dihormati oleh semua orang. Tak perlu dikatakan, ada pejuang terampil yang tak terhitung jumlahnya dalam keluarga. Saat ini, Yamamoto Yuta adalah kepala keluarga dan merupakan prajurit kelas tertinggi. Prajurit kelas pamungkas lainnya, yang termasuk dalam keluarga prajurit kuno, adalah Mitsui Ichiro. Mereka berdua, bersama dengan Watanabe Tenichi, menjadi penjaga Raisonia. 2 prajurit, dan 1 ahli strategi. Namun, pergantian peristiwa baru-baru ini telah membawa keretakan dalam aliansi mereka. Tenichi terlalu berhati-hati dan ragu-ragu tentang segala hal. Sementara saya berpikir bahwa dia memiliki akal untuk menjadi ahli strategi yang baik, kami telah kehilangan begitu banyak peluang karena dia. Kau benar. Tidak mungkin berhasil tanpa mengambil risiko. Mereka berdua bercanda. Bencana. Jika mereka berani menginjakan kaki di Raisonia, mereka mungkin juga mati di sini. Yamamoto Yuta menyeringai, pedang panjangnya di tangan saat dia duduk di futonnya. Sekelompok samurai berbaju hitam berdiri di belakangnya. Di sisi lain, sekelompok samurai berbaju putih berdiri di belakang Mitsui Ichiro. Tidak seperti Tenichi, mereka tidak mencari tinggi dan rendah prajurit untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka sebenarnya sedang menunggu The Calamity datang ke rumah mereka, mereka siap bertarung. Begitulah cara seorang samurai sejati Raisonia akan berperilaku. Sementara Raisonia tidak dikenal sebagai negara dengan orang-orang yang paling agresif seperti Weldrake, para samurai Raisonia diakui sebagai pejuang yang paling gigih di antara mereka semua. Bencana pasti mengincar kita berdua. Yang ada di pikiranku saat ini adalah bagaimana mereka akan datang kepada kita, kata Ichiro sambil mengerutkan alisnya. Mereka telah mendelegasikan pasukan samurai yang kuat untuk menempatkan diri mereka di seluruh kediaman. Aku tidak peduli tentang itu. Aku bahkan tidak akan berkedip jika mereka memutuskan untuk terjun dari surga. Yuta mendengus. Sementara itu, sebuah pesawat milik The Calamity melayang di atas langit di atas Edojo, Raisonia. Tuan, kediaman Yamamoto Yuta terletak tepat di bawah kita. Buka gerbangnya. Aku melompat turun dari sini. Bab 1249. Ya, Tuan, saya akan menyiapkan parasut Anda saat ini juga. Jawab bawahan Levi, berebut memasang parasut di tubuhnya. Mereka berasumsi bahwa Levi ingin turun dari pesawat untuk mengejutkan targetnya. Tidak perlu parasut. Aku akan melompat lurus ke bawah. Yang mengejutkan mereka, Levi menolak lamaran itu dan mengabaikan mereka. Apa yang baru saja dia katakan? Semua orang di pesawat terkejut. Langsung turun. Meskipun pesawat mereka meluncur pada ketinggian yang sedikit lebih rendah, mereka setidaknya 1.500 meter dari permukaan tanah. Melompat dari ketinggian kita saat ini. Dia pasti bercanda. Dengan pesawat kami pada kecepatan dan ketinggian ini dari tanah, siapapun yang melompat akan bunuh diri. Hanya kekuatan tumbukan yang cukup untuk menghancurkan tulang seniman bela diri manapun. Meskipun tidak ada keraguan bahwa Levi adalah salah satu pejuang terkuat yang pernah hidup, dia masih bukan pahlawan super. Dia adalah manusia yang terbuat dari darah dan daging. Jadi, tidak peduli seberapa kuat tubuhnya sebagai seniman bela diri, tidak mungkin dia bisa bertahan. Memikirkan hal itu, semua orang tidak bisa tidak ragu-ragu dalam tindakan mereka. Tuan, saya pikir akan jauh lebih aman memakai parasut ini. Salah satu bawahannya berkata dengan cemas. Levi tetap diam, wajahnya tidak bersemangat. Apakah kamu tidak mendengarnya? Buka gerbangnya. Sekarang, Tuan Langit Utara mengulangi perintah Levi, terdengar kesal. Iya, orang-orang di pesawat bergegas kembali ke posisi mereka dan mulai beraksi. Tidak ada yang berani melanggar perintah tuannya. Tiba-tiba, lolongan mengerikan dari arus udara yang melonjak ke dalam pesawat mereka bergema di telinga mereka. Aku pergi sekarang. Sambil menyilangkan tangan di belakangnya, Levi berjalan menuju pintu pesawat dan melompat turun tanpa berpikir 2 kali.
Tuan Langit Utara segera mengikuti di belakang dan jatuh. Menyaksikan keduanya turun dari pesawat mereka tanpa berkedip, para anggota The Calamity di dalam pesawat mendapati diri mereka kehilangan kata-kata. Apa? Maniak. Maniak mutlak. Mereka sedikit gemetar. Tidak diragukan lagi, Levi dan penguasa Langit Utara adalah pejuang yang ulet. Namun, melompat dari pesawat setinggi 1.500 meter di langit tanpa parasut adalah masalah yang sama sekali berbeda. Apakah mereka bahkan manusia? Betapa menakutkannya. Sementara itu, di kediaman jenderal, ribuan samurai menunggu kedatangan The Calamity. Yuta dan Ichiro bermeditasi dengan mata tertutup sementara tangan mereka menggenggam erat pedang panjang mereka. Hei, lihat ke atas. Ada pesawat terbang melayang di atas gedung ini. Seseorang tiba-tiba berteriak. Ya, aku juga melihatnya. Pesawat itu berada di ketinggian yang sangat rendah. Apakah mereka mengejar kita? Yang lain menambahkan. Di luar, orang-orang di jalanan semua menunjuk dan berbicara tentang pesawat asing yang mengganggu langit mereka. Orang-orang di permukaan tanah bisa melihat pesawat hitam legam itu dengan jelas. Bagaimanapun, ketinggian 1.500 meter akan relatif rendah untuk sebuah pesawat terbang. Hah? Yuta dan Ichiro membuka mata mereka, melihat ke arah langit di atas. Memang, sebuah pesawat terlihat meluncur di atas kepala. Meluncur dengan curiga rendah. Apakah The Calamity benar-benar memutuskan untuk menyerang dari udara? Ichiro mengucapkan, matanya melebar. Apa-apaan? Yuta bersumpah dalam hati saat melihat garis besar dari apa yang tampak seperti dua orang yang melompat dari pesawat. Seseorang melompat turun. Ichigo melolong. Para samurai yang bersiaga mencabut pedang mereka secara serempak. Udara di dalam kediaman jenderal dengan cepat menjadi kental dengan ketegangan. Semua orang mengharapkan keduanya di udara untuk membuka parasut mereka sebelum mendarat di suatu tempat di dekatnya. Di kepala mereka bahkan berlatih bagaimana mereka akan menyerang keduanya saat mereka mendarat, membantai mereka secara instan. Siluet mereka menjadi lebih besar dan lebih jelas saat kedua pria itu jatuh dari langit, seperti meteor yang menabrak bumi. Deru arus udara yang memekakkan telinga bergema di dalam gedung. Yang membuat mereka ngeri, kecepatan meteor manusia itu tampaknya telah melebihi kecepatan suara arus udara. Mereka tidak menggunakan parasut. Teriak Yuta. Bab 1250. Ichiro terdiam. Begitu pula dengan ribuan samurai di sekitar mereka. Apakah mereka gila? Apakah mereka baru saja melompat dari pesawat tanpa parasut? Karena fakta bahwa mereka jatuh bebas dari ketinggian 1.500 meter, kecepatan Levi dan penguasa langit utara bergerak sangat cepat. Para penonton bahkan tidak bisa melihat wajah mereka saat mereka jatuh ke bawah, meninggalkan jejak putih di belakang mereka. Dampak dari pendaratan mereka sangat eksplosif. Orang-orang di kediaman jenderal bisa merasakan getaran di papan lantai, menggetarkan gendang telinga mereka. Pendaratan mereka yang menggelegar diikuti oleh ledakan udara yang benar-benar meledakkan beberapa samurai di gedung itu. Semua orang sudah bisa merasakan kekuatan besar musuh mereka bahkan sebelum mereka menunjukkan diri. Merasakan malapetaka yang akan datang, beberapa samurai berteriak, "Mundur! Mundur!" Namun, tidak ada waktu untuk bereaksi. Bahkan sebelum mereka bisa mulai mengevakuasi gedung, kedua meteor manusia itu akhirnya mendarat. Levi dan Dewa Langit Utara mendarat satu demi satu. Itu hampir terdengar seperti ledakan berturut-turut dari dua rudal. Hampir tampak seperti langit runtuh di atas bumi. Segala sesuatu yang terlihat seperti hancur menjadi debu. Retakan panjang bercabang muncul di papan lantai, dengan ubin pecah berkeping-keping. Dan sebagai akhir dari semua kehancuran itu, Levi dan penguasa langit utara menciptakan dua kawah raksasa di dalam saat mereka bersentuhan dengan tanah. Sekarang, sepertinya dua rudal telah mendarat dari langit. 600 tahun, tempat tinggal dengan sejarah 600 tahun, dihancurkan dalam hitungan menit. Gempa susulan dari dampak jatuh mereka juga fatal. Pada saat yang sama, pasukan besar samurai yang berkumpul di gedung itu meledak, bersama dengan puing-puingnya. Kekacauan terjadi segera setelah itu. Setelah itu, tangisan putus asa memenuhi udara, dan mayat terlihat di mana-mana. Jumlah pertumpahan darah yang disebabkan tidak terduga. Akibat berdarah adalah bukti dampak yang ditimbulkan oleh apa yang tampak seperti meteor manusia. Mereka yang tetap berdiri menatap lekat-lekat ke lokasi pendaratan, yang sekarang diselimuti oleh awan asap tebal.
Mereka sangat ingin tahu apakah dua orang yang mereka lihat selamat dari kejatuhan. Beberapa menit berlalu, kabut berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan dua pria berdiri tegak di tanah. Yang satu sibuk menepuk-nepuk debu di tubuhnya, kulitnya merah tidak wajar. Jelas, jatuh bebas telah merugikannya secara fisik. Pria itu adalah Dewa Langit Utara. Meskipun dia tidak terluka, dia tampak agak tidak senang dengan keadaan yang dia alami. Sial, dia bersumpah. Di sisi lain, para penonton benar-benar ketakutan dengan reaksinya. Bahkan Yamamoto Yuta merasa seperti diambang pingsan. Sial, itu dia. Apakah hanya itu yang dia katakan setelah jatuh dari ketinggian seperti itu tanpa parasut yang menakutkan? Tidak ada cedera. Ini tidak mungkin. Ya Tuhan. Seseorang dari kerumunan berteriak ketakutan. Ketika kerumunan itu berbalik untuk melihat pria lain yang telah mendarat, mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Di sanalah dia, Levi Garrison, dengan tangan masih bersilang di belakangnya, berdiri di sana tampak tenang dan tenang. Bahkan tidak ada setitik debu pun di tubuhnya. Seolah-olah dia baru saja tiba di tempat kejadian dari jalan-jalan di taman. Bagaimana mungkin? Apakah dia bahkan manusia? Apakah itu mungkin secara manusiawi? Bahkan seorang prajurit kelas pamungkas tidak akan mampu bertahan jatuh seperti itu. Sementara para penonton masih dilanda ketakutan dan kekaguman, Levi dan penguasa langit utara berjalan ke arah mereka. Tidak dapat pulih dari keterkejutannya, Yuta dan Ichiro hanya menatap lekat-lekat pada keduanya yang mendekat. Butuh 1 menit penuh bagi orang-orang untuk kembali sadar. Namun, mereka segera dikejutkan oleh kenyataan mengerikan lainnya. Pria yang jatuh seperti meteor manusia adalah seseorang yang terlalu mereka kenal. Bersambung.